Petinggi ACT terancam 20 tahun bui. Abu Janda pas buat makhluk biadab. Menelusuri gaji ini menjadi concern pertama kami lah. Bagaimana sebuah lembaga pengumpul donasi, lembaga filantropi bisa membayar dengan sangat besar gitu loh, dengan dan kita melihat sendiri di transfernya gitu loh. Jadi sebagai info saja, para pejabat di ACT itu tidak pernah dapat slip gaji. Kami pimpinan itu terjadi pengurangan antara 50-70%. Ya, bukti bahwa spirit perbaikan ini sudah terjadi sejak bulan Januari. Di tahun 2020 ya, supaya nyambung dengan beberapa perintah yang sudah pernah disampaikan, dana kami terima 519 miliar. ACT bukan lembaga zakat, apalagi ACT yang dikelola sebagian besar adalah donasi umum, filantropi umum. Ada orang lain, dana-dana surga sana gitu kan, kok diembat kan, kita kan 4 lipat dana umat dilumat gitu kan. Nah, dana umat yang harusnya tadi disalurkan kepada yang berhak, boleh dong dana amal zakat kok dengan dalih gaji, ya nggak boleh lah, itu dana umat ya kembali ke umat lah, kecuali kalau usaha silakan. Dari 11 itu JLKI ini memberikan donasi. Setelah 3 bulan kita meminta laporan pertanggungjawaban. Tapi jadi temuan dari penelitian itu adalah dari 11 lembaga yang melakukan penggalangan dana publik, setelah kita cek itu hanya 4 yang memiliki izin. Dari 4 pun setelah kita teliti, 1 izin itu sudah daluarsa, 1 izin itu izinnya hanya ini menyalurkan, bukan mengumpulkan. Kemudian 1 izin itu dalam proses. Jadi memang ada persoalan ini ya, pengawasan di dalam penggalangan dana publik itu yang tidak memiliki izin tadi. 1 itu. Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda bersyukur 2 petinggi aksi cepat tanggap, Ayudin dan Ibnu Kajar, terancam hukuman 20 tahun penjara. Menurutnya, menyelewengkan dana umat adalah perbuatan biadab. Dengan kasus ini, Abu Janda berharap umat Islam lebih selektif. Diketahui, 4 tersangka kasus dugaan penyelewengan dana ACT telah ditetapkan oleh Bareskrim Polri. 2 diantaranya adalah Presiden ACT 2005 sampai 2019, sekaligus pendiri yayasan Ayudin dan Presiden ACT saat ini Ibnu Kajar. Adapun tindak penyelewengan salah satunya dana sosial untuk para korban kecelakaan pesawat Lion Air J610 pada 2018 senilai 34 miliar. Lagi-lagi sumpah Ahok terbukti, satu persatu dipermalukan. Pegiat media sosial John Sitorus turut mengungkit sumpah mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam akun media sosialnya. Kali ini ia menyinggung sumpah Ahok dengan kasus banding ex petinggi Front Pembela Islam, Munarman, yang ditolak Pengadilan Tinggi Negeri DKI Jakarta. Diketahui, Ahok sempat menyebutkan satu persatu akan dipermalukan, hal itu kata dia, katakan dalam persidangan dirinya terkait kasus penistaan agama. Menurutnya, sumpah Ahok pun kembali terbukti karenanya ia berharap Munarman dapat betah mendekam di balik penjara. Menurutnya, sumpah Ahok pun kembali terbukti karenanya ia berharap Munarman dapat betah mendekam di penjara. Banding ditolak, hukuman jadi 4 tahun penjara, sah dan terbukti sebagai teroris. Lagi-lagi ucapan Ahok terbukti. Satu persatu dipermalukan, semoga Munarman betah di penjara. Diketahui sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis 3 tahun penjara terhadap mantan Sekretaris Umum FPI Munarman terkait kasus tindak pidana terorisme. Hakim menilai Munarman terbukti ikut merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. Vonis itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa yang meminta Munarman dihukum 8 tahun penjara. Adapun dalam tuntutannya, jaksa menilai Munarman terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Kemudian Munarman juga dianggap melanggar Pasal 14 Junto Pasal 7, Pasal 15 Junto Pasal 7 serta Pasal 13 huruf C UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Tak terima dengan vonis tersebut, Munarman pun mengajukan banding. Namun majelis hukum justru memperberat hukuman menjadi 4 tahun penjara. ACT selewengkan dana umat, Koperasi 212 terjerat menyusul AA Jim, usai kena seret gak terlibat dia. Koperasi Syariah 212 terkena imbas dalam kasus penyelewengan dana umat yang dilakukan oleh Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap. ACT diduga melakukan penggelapan terkait dana untuk ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 senilai 34 miliar. Salah satunya mengalir pada Koperasi 212.
Penyalahgunaan ini untuk keperluan tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu Koperasi 212 sebesar 10 miliar, pengadaan armada truk kurang lebih 2 miliar, kemudian program Bigfoot Bus 2,8 miliar, pembangunan pesantren peradaban Tasikmalaya 8,7 miliar, dana talangan Civic Chen 3 miliar, dan dana talangan PT MBGS 7,8 miliar. Sementara itu, Abdullah Gimnastiar alias A'agim diduga menjadi salah satu pengurus Koperasi Syariah 212 sebagai Dewan Penasehat. Diduga terima dana Koperasi 212 terseret kasus ACT. Nama Anies Baswedan muncul, ada apa? Koperasi Syariah 212 diduga menerima dana dari Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap yang kini tengah diselidiki dalam perkara penyelewengan dana. Dana yang digelapkan ACT dan kemudian disalurkan kepada Koperasi 212 berasal dari dana donasi korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610. ACT menerima uang dari perusahaan Boeing sebesar 138 miliar, senilai 34 miliar digunakan tidak untuk peruntukannya. Salah satunya dialirkan kepada Koperasi 212 sekitar 10 miliar. Menanggapi hal ini, warganet dengan akun Twitter @kiki_dwibowo menyebutkan bahwa dana ACT telah dipotong oleh pengurusnya dan kemudian dialirkan kepada Koperasi Syariah 212. ACT selewangkan dana umat. Koperasi 212 terjerat menyusul A'agim, usai kena seret gak terlibat dia. Koperasi Syariah 212 terkena imbas dalam kasus penyelewengan dana umat yang dilakukan oleh Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap. ACT diduga melakukan penggelapan terkait dana untuk ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 senilai 34 miliar. Salah satunya mengalir pada Koperasi 212. Penyalahgunaan ini untuk keperluan tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu Koperasi 212 sebesar 10 miliar, pengadaan armada truk kurang lebih 2 miliar, kemudian program Bigfoot Bus 2,8 miliar, pembangunan pesantren peradaban Tasikmalaya 8,7 miliar, dana talangan Civic Chen 3 miliar, dan dana talangan PT MBGS 7,8 miliar. Sementara itu, Abdullah Gimnastiar alias A'agim diduga menjadi salah satu pengurus Koperasi Syariah 212 sebagai Dewan Penasehat. Koperasi 212 ngaku paling bersyariah, tapi kalau benar terima uang Boeing dari ACT itu kriminal. Koperasi Syariah 212 mendapat sorotan tajam setelah diketahui disebut menerima dana santunan korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 yang mengalir dari Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap. Polisi Partai Solidaritas Indonesia Muhammad Guntur Romli menyebut kalau benar Koperasi Syariah 212 menerima uang itu, maka akan terjadi kriminal. Diberitakan sebelumnya, Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, Kombes Helvi Assegaf, mengungkapkan bahwa Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap menyalahgunakan 34 miliar rupiah dari total 138 miliar dari dana Boeing. Helvi lantas membeberkan apa saja dana yang digunakan sesuai peruntukannya. Pertama adalah digunakan untuk pengadaan armada truk kurang lebih 2 miliar rupiah. Kemudian untuk program Foodbus 3,8 miliar rupiah. Kemudian pembangunan pesantren peradaban Tasikmalaya kurang lebih 8,7 miliar.